Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Sehat semuanya? Semoga kondisi anak-anak Ibu semua sehat walaupun kita masih dalam masa pandemi ya. Dan kalau ada yang sakit, mari kita sama-sama berdoa semoga teman-teman kita yang sakit segera diangkat penyakitnya dan dapat beraktivitas kembali eh, di saat-saat ini, khususnya di bulan suci Ramadan. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, sekarang kita lanjut ke faktor yang menyebabkan kesulitan belajar. Apa sih yang menyebabkan kamu itu kalau belajar itu kok lambat nangkepnya? Apakah karena tempat duduk? Apa karena mata? Apa karena kecapean? Apa karena begadang malam? Eh, apa karena ada eh, emosi, ada kemarahan yang berakibatkan kamu menjadi susah untuk memahami pelajaran? Nah, di sini dikatakan ada dua faktor yang menyebabkan seorang anak itu sulit belajar, yaitu faktor internal, faktor dari dalam dia sendiri, dan faktor eksternal. Faktor internal itu terbagi tiga lagi. Pertama, faktor kognitif. Faktor kognitif ranah cipta, yaitu rendahnya kapasitas intelijensi anak atau EQ-nya rendah lah. Nah, kalau ini memang pasti anak-anak yang di bawah rata-rata, yang lambat, yang tidak nyambung pelajaran pasti akan merasakan akan kesulitan dalam belajar. Temannya sudah bisa belajar ke pelajaran selanjutnya, dia belum paham. Kenapa? Karena EQ-nya, kemampuan kognitifnya, kemampuan intelijensianya. Nah, ini pasti ada. Yang kedua adalah faktor faktor afektif, yang faktor internal yang bersifat afektif. Apa itu? Rasa, emosinya, sikapnya, mudah marah, mudah tersinggung, akhirnya terkendala, terganggu semua pelajaran yang diberikan oleh guru. Lambat untuk memikir, kenapa? Karena itu tadi, ada gangguan emosi, ada gangguan sikap terhadap kondisi yang dialaminya, baik di rumah dengan teman, ataupun habis berantem, ataupun ada kurang senang dengan seseorang, itu akan mempengaruhi terhadap kemampuan belajarnya. Yang ketiga itu faktor internal yang bersifat psikomotorik, yaitu ranah karsa. Contohnya apa? Terganggunya alat-alat itu tadi, contoh alat-alat indera penglihatan. Nah, mata yang kamu misalnya sekarang yang kacamata yang progres atau sudah min satu apa lain sebagainya, itu akan berpengaruh terhadap kemampuan kamu untuk menangkap pelajaran. Ini adalah yang bersifat psikomotorik, itu ranah karsa. Ada juga yang pendengaran, jadi penglihatan, pendengaran, seberapa keras pun guru menyampaikan pelajaran, tapi karena ada gangguan di pendengaran kamu, akhirnya materi itu nggak akan bisa kamu terima dengan baik. Nah, mungkin butuh bantuan teman-teman untuk menyampaikan kembali dengan suara yang keras. Faktor internal ini eh, hampir banyak ya yang dialami oleh para siswa dan pendidik. Nah, ini harus diobati, dicari solusinya, dicari caranya dan teknik-teknik untuk merubah kemampuan kesulitan-kesulitan ini menjadi sebuah kemudahan. Yang kedua adalah faktor eksternal. Tadi faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu yang mempengaruhi tapi berasal dari luar diri kita. Ada tiga aspek, yaitu pertama lingkungan keluarga. Bagaimana hubungan, pola asuh, ketidakharmonisan hubungan antara ayah dengan ibu, antara kamu dengan ayah, antara ibu dengan kakak, antara kamu dengan kakak, itu sangat berpengaruh terhadap eh, kemampuan kamu belajar. Mau belajar tapi ribut di rumah, mau belajar tapi kakak kamu
maunya mengambil atau meminjam barang-barang yang padahal kamu sedang proses belajar. Ada gangguan-gangguan ketidakharmonisan di dalam keluarga yang membuat kamu menjadi kurang nyaman, menjadi kurang nyaman untuk belajar. Yang kedua, lingkungan perkampungan, lingkungan tempat tinggal, lingkungan tetangga. Kamu mungkin tinggal di wilayah yang kumuh, yang ramai, di lingkungan pasar. Akhirnya apa? Segala aktivitas masyarakat atau tetangga itu akan cenderung membuat kamu kurang fokus, kurang konsentrasi terhadap belajar. Nah, atau mungkin kamu berteman dengan teman-teman yang nakal. Lingkungan kamu adalah teman-teman yang tidak punya tujuan hidup. Nah, kalau punya teman atau peer, lingkungan yang tidak memotivasi kamu untuk belajar, itu juga akan menyebabkan kamu sulit untuk belajar. Kenapa? Karena kamu mungkin asik dibawa jalan, dibawa main ke tempat-tempat yang tidak punya tujuan. Nah, oleh karena itu, kondisi ini harus cepat ditanggapi. Yang ketiga adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kesulitan belajar anak. Kita ambil contoh misalnya sekolah itu berada di tengah, di pinggir jalan raya, ya enggak? Debu, berisik, bising, kemudian kondisi gurunya, alat-alat belajarnya yang kurang berkualitas, gurunya yang tidak punya semangat, gurunya nggak pernah ngasih motivasi, yang gurunya selalu tidak masuk kelas, rapat, gurunya nggak masuk. Anaknya sakit, gurunya nggak masuk. Hujan, gurunya nggak masuk. Ini efek apa? Ini akhirnya menjadi kendala terhadap proses belajar. Ngajar dan ini banyak ya. Guru nggak punya strategi belajar, guru yang membosankan, tidak ada hati, tidak ada hubungan, tidak ada sentuhan antara guru dengan anak didiknya. Padahal ruhul mudaris itu ahamu minal mudaris, hatinya, ruhnya guru itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Nah, sebagai seorang guru harus kamu punya cara bagaimana bisa mendekati anak-anak didik. Nah, ini adalah faktor eksternal yang mempengaruhi kesulitan belajar anak-anak. Tetapi ada satu lagi yang termasuk juga faktor, namanya faktor yang khusus ya, tapi sifatnya umum, yaitu sindrom. Sindrom itu gejala-gejala yang terjadi berhubungan dengan keabnormalan psikis. Jadi ada 3 aspek sindrom yang membuat seorang anak itu sulit belajar, yaitu sindrom disleksia. Mungkin pernah dengar ya, apa itu disleksia? Ketidakmampuan belajar membaca. Jadi lambat untuk menangkap, eee mengeja kata demi kata, kalimat demi kalimat menjadi sebuah paragraf, menghubungkan antara huruf satu dan huruf lainnya, itu adalah disleksia. Yang kedua, disgrafia, yaitu ketidakmampuan untuk menulis. Ada kan? Kamu mungkin SD umur berapa bisa menulis? Mungkin ada yang sudah kelas 4 baru bisa menulis, atau ada yang umur 5 tahun sudah bisa menulis. Nah, ini juga merupakan kesulitan belajar. Yang ketiga adalah diskalkulia. Diskalkulia itu ketidakmampuan belajar matematik. Nah, mengapa kadang-kadang anak-anak bosen, nggak suka dengan matematik karena ada ketidakmampuan untuk mempelajari matematik sendiri. Nah, sindrom-sindrom ini sebenarnya memiliki potensi yang normal. Anak-anak ini sebenarnya normal, tapi ada ketidakmampuan untuk belajar membaca, ketidakmampuan untuk menulis, ketidakmampuan untuk memahami pelajaran matematika. Pasti ada kesulitannya. Nah, oleh karena itu, dari 2 faktor ini, faktor internal, faktor eksternal, guru-guru harus bisa melacak kira-kira anak ini masalahnya apa. Akhirnya dicari solusinya. Nah, untuk pembahasan bagaimana mengatasinya, waktunya mungkin ya, Ibu berikan kepada Anda untuk membaca, tapi ada Ibu sampaikan sedikit bagaimana cara mengatasinya, bagaimana seorang guru bisa melakukan solusi terhadap kesulitan-kesulitan belajar. Kita lanjut ya anak-anak, kita lanjut ke bagaimana cara mengatasi kesulitan-kesulitan belajar. Ini sedikit Ibu kasih hanya garis besar, kamu bisa baca kembali dan mengambil
referensi-referensi, mengambil masukan-masukan dari sumber-sumber lain. Yang pertama, seorang guru itu harus observasi kelas dulu. Nah, ketika anak-anak masuk SD nih, sekarang kan sudah ketika ajaran tahun baru anak-anak masuk SD kelas 1, masuk SMP kelas 1 atau kelas 2, harus ada observasi kelas. Guru melakukan observasi kelas. Orang tua juga boleh melakukan observasi kelas. Apa yang diobservasi? Kira-kira ruangannya itu gelap enggak? Ada cahaya masuk atau ada suara-suara berisik dari luar yang mengganggu proses belajar mengajar, atau bisa dilihat tempat duduknya. Tempat duduknya, kursinya, mejanya, papan tulisnya kotor, masih banyak tulisan-tulisan, ataupun fasilitas-fasilitas fasilitas di ruangan belajar itu ya, cahayanya, dinding jendelanya, ventilasinya, lantainya, dan lain sebagainya. Itu harus diobservasi dulu. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan alat indera. Ketika guru sudah melakukan observasi kelas, sekarang alat indera yang dilihat ketika anak-anak datang, wawancara dengan orang tuanya, bagaimana pendengarannya, masih bisa mendengar dengan baik nggak? Masih berfungsi dengan baik, matanya kalau ditempatkan di belakang bagaimana? Makanya kadang-kadang kan ada posisi belajar yang bergilir ya, ada yang moving class, diganti yang biasanya berbentuk letter U, kadang-kadang nanti letter L, atau berbentuk bundaran, kemudian moving class keluar. Nah, itu adalah untuk menggilir posisi-posisi anak-anak sesuai dengan tempatnya. Kemudian yang ketiga adalah itu tadi, melakukan interview kepada orang tua, wawancara. Apa yang bisa dilakukan, ke rumahnya kah, dengan ibunya kah, atau ketika pendaftaran, atau ketika masuk pertama kali ya, kan ada penerimaan murid atau masuk kelas pertama kali. Di sana kita sebagai guru ngomong sama ibunya, si anak susah duduknya, kondisinya gimana Bun? Kalau saya dudukkan di bangku belakang, bisa nggak matanya seperti itu? Jadi ada proses wawancara ya. Nah, kemudian terakhir adalah tes diagnosa atau tes IQ. Itu bisa dilihat, tetapi nih dengan pendekatan yang dilakukan oleh para psikolog. Tidak bisa guru yang tidak punya ilmu psikologi atau orang tua. Tetapi teknik-teknik yang pertama, observasi kelas, pemeriksaan alat indera, dan wawancara itu bisa dilakukan oleh seorang guru. Nah, ini gambarannya bagaimana cara mengatasinya ya. Anak-anak ibu bisa melihat kembali buku-buku atau baca-bacaan teknik-teknik, cara-cara untuk biar anak-anak ini tidak sulit belajar. Ya, banyak itu caranya. Nanti bisa kita diskusikan. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.